Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di Enviro News, podcast yang membahas isu-isu lingkungan terkini dengan gaya yang santai tapi tetap informatif. Saya, Natalia Sumarsono, akan menemani kalian dalam episode kali ini dengan tema yang sangat penting, yaitu air minum. Teman-teman, air adalah sumber kehidupan, tapi tahukah kalian kalau tidak semua air yang kita konsumsi itu sehat? Mulai dari pencemaran mikroplastik, bakteri, kemudian kandungan logam berat yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang kualitas air minum dan bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa air yang kita konsumsi itu benar-benar aman. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Riza Hudaya Rizka, dan beliau adalah salah satu dosen teknik lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan. Langsung saja mungkin kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu untuk podcast kita hari ini. Sama-sama. Sebelumnya mungkin bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik seperti biasa. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kesibukannya belakangan ini? Kesibukan ya seperti biasa. Jadi seorang dosen, kegiatannya Tridharma, di mana ada seorang dosen selalu mengajar ya, kita tetap melaksanakan penelitian, kita juga ada Pengmas juga ya, pengabdian kepada masyarakat bersama teman-teman KKN seperti itu. Baik, semoga selalu dilancarkan ya Pak. Amin, amin, terima kasih. Baik, mungkin langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya Pak. Untuk topik yang pertama adalah proses pengolahan air minum. Nah Bapak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih proses pengolahan air bersih dari air baku sampai siap digunakan oleh masyarakat, dan apakah air yang sudah diolah itu bisa benar-benar langsung digunakan aman tanpa filtrasi tambahan di rumah masyarakat? Oke, baik, ini pertanyaannya adalah teknologi ya mungkin ya kepada unit-unit yang kita gunakan pada pengolahan air minum. Beda lagi dengan kalau kita cerita dengan air limbah ya, mungkin ini fokusnya ke air minum. Nah, pengolahan air minum sendiri itu berasal awalannya itu adalah dari air baku ya. Air baku bisa berupa dari waduk, dari sungai, dari air bawah tanah maupun dari beberapa sumber lainnya. Nah, setelah diambil, akan dicek dulu kualitas dari air baku sendiri gitu. Apakah sudah cukup baik, apakah butuh pengolahan. Tentunya biasanya kalau untuk di Indonesia sendiri, kebanyakan air baku itu butuh pengolahan. Baik itu air tanah ya. Kita tahu bahwa air tanah itu di sebagian daerah memiliki kualitas yang cukup baik ya. Kita tidak bilang itu di daerah Kalimantan Timur yang memang zat besi dan zat mangannya cukup tinggi gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita ambil air dari air waduk ya sebagai air baku, nanti akan diolah terlebih dahulu. Ada beberapa treatment ya, kita itu menyebutnya ada primary treatment, secondary treatment, sama tertiary treatment, di mana treatment ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, kalau di primary treatment misalkan ada bar screen, ada koagulasi flockulasi, di mana mereka berfokus untuk menyisihkan ya partikel-partikel seperti solid atau partikel-partikel yang berbentuk lebih besar, di mana nanti dia akan membentuk flock dan untuk tersisihkan. Setelah itu masuk ke secondary treatment atau secondary treatmentnya ya, secondary treatment, di mana kita akan berfokus pada biological treatment, di mana di situ kayak polutan-polutan yang bersifat mikroorganisme itu juga bisa disisihkannya. Fungsinya juga sebenarnya 11-12, di mana kita berfokus untuk menciptakan flock-flock agar polutan itu tercipta menjadi flock besar dan bisa disisihkan, diendapkan. Setelah itu dilanjutkan di tertiary treatment, di mana kalau memang air situ sudah cukup baik secara kualitasnya, yang masih tertinggal biasanya adalah kandungan mikroorganisme, E. coli dan kawan-kawan gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan disinfeksi, bisa berupa klorin, bisa pakai UV dan beberapa macam teknologi lainnya. Setelah itu baru kita bisa distribusikan ke masyarakat. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaannya, apakah air ini sudah siap untuk dikonsumsi ya? Nah, kalau kita bilang sudah siap dikonsumsi, ini tergantung sama tujuan ya, tujuan dari
treatmentnya sendiri, pengolahannya sendiri. Kalau memang pengolahannya cuman sampai ke kelas 2, nah itu biasanya untuk sanitasi dan kawan-kawan. Tapi kalau memang dia tuh masuk ke kelas 1, di mana nanti akan beracu pada Permenkes, nah itu harus sesuai dengan kualitas air minum. Nah itu nanti tergantung apakah kita akan ngebahas tentang pengolahan di PDAM kah, ataukah kualitas di industri. Nah itu nanti mungkin kita bisa bahas nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti, seperti itu berikutnya. Baik, menyambung dari jawaban Bapak tadi. Nah, yang kita tahu air di Indonesia ini kan diolah di PDAM ya Pak. Ya. Unit-unit yang tadi Bapak sebutkan itu ada di PDAM beberapa. Nah, sesuai kepanjangannya PDAM perusahaan daerah air minum. Yang kalau dari namanya itu seharusnya memproduksi air minum. Tapi seperti yang kita tahu, air yang dari PDAM yang sampai ke kita itu belum bisa langsung kita minum. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya air yang masuk ke rumah kita itu memang secara standar. Nah ini kita bisa sebutkan ada dua segi atau dua tahap lah ya. Dimana tahap pertama itu adalah pengolahan air minum yang ada di IPAM sendiri ya, instalasi pengolahan air minum. Yang kedua itu adalah tahap pendistribusian atau sistem penyaluran air minum. Nah kalau kita lihat di tahap pertama, di tahap pengolahan, PDAM itu sudah pasti mengacu pada peraturan-peraturan yang mengharuskan mereka menghasilkan air yang standar air minum. Artinya PDAM itu sudah bekerja keras untuk menghasilkan air yang standarnya air minum. Nah, kalau misalkan kalian mau minum air langsung di PDAM itu sudah sesuai sama mungkin peraturan Kementerian Kesehatan ya, Permenkes tahun 2014 kalau nggak salah saya, yang mengacu tentang kualitas standar atau kualitas air minum. Namun ketika kita maju ke tahap kedua yaitu pendistribusian, nah ini yang bermasalah, di mana pendistribusian itu nanti berhubungan dengan pipa-pipa ya yang mengalir ke rumah-rumah kita, di mana pipa-pipa ini kadang-kadang umurnya sudah cukup tua, di mana dia sudah ada korosi, mungkin sudah ada kebocoran, sudah ada ini. Nah makanya ketika sampai ke rumah nanti kalian akan temukan air yang terlihatnya kurang baik gitu ya. Nah itu memang menjadi PR di kebanyakan daerah, yaitu memperbaiki ya, apalagi untuk mengganti sistem penyaluran air minum ini. Yang akhirnya nanti semoga mungkin nanti untuk di daerah-daerah baru, mungkin untuk di IKN misalkan ya, di mana kota baru, kita harapannya mungkin air yang dikelola oleh PDAM ketika sampai ke rumah bisa siap minum gitu. Baik, jadi kesimpulannya dari PDAM sendiri itu sudah baik, sudah bisa diminum, tapi mungkin masalahnya itu ada di pendistribusian. Iya benar. Baik, mungkin lanjut ke topik yang selanjutnya adalah air kemasan versus air isi ulang. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana perbedaan utama antara air isi ulang dengan air kemasan dari segi proses pengolahan dan juga standar kualitas keduanya? Nah, apakah air isi ulang ini beresiko terkontaminasi dibandingkan air kemasan? Atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Oke, baik. Nah, kalau kita bilang air kemasan ya, air kemasan itu seperti ya merek-merek, mungkin saya nggak tahu bisa disebutkan di sini atau enggak. Nah, air gelasan gitu ya. Iya. Nah, kalau itu kan kita sudah fokus ke perusahaan yang cukup besar biasa ya, perusahaan-perusahaan yang dimana mereka berfokus pada kualitas, memang dimana kualitasnya itu memang mereka fokuskan untuk memang mereka bisa memproduksi lebih banyak, masyarakat lebih percaya. Nah, itu menjadi salah satu faktor di mana ada perbedaan antara air kemasan sama air isi ulang. Nah, kalau air isi ulang yang bisa kalian lihat kebanyakan di sini kan air yang memakai sistem RO ya, reverse osmosis itu ya, dimana yang menjadi perbedaan yang signifikan adalah monitoring. Nah, dimana kalau misalkan kita di perusahaan, mungkin nanti kalian mungkin sempat mengunjungi perusahaan, mereka tuh memiliki sistem monitoring yang sangat ketat, dimana kalau memang di dalam sebuah perusahaan itu memiliki beberapa unit untuk mengolah air minum, setiap unit itu memiliki monitoring yang cukup jelas. Nah, misalkan di tahap pertama mereka pakai sistem filter. Setelah filter itu sudah sesuai belum sih standarnya? Kalau belum sesuai, mereka akan perbaiki dulu filternya, tidak langsung dilanjutkan ke unit yang lain. Ke unit misalkan reverse osmosis gitu kan. Misalkan yang paling banyak kalian pahami adalah, yang kita pahami bareng-bareng adalah reverse osmosis, di mana itu tingkat atas lah ya. Nah, sebelum masuk ke reverse osmosis, nah mereka harus perbaiki dulu tingkatan ini baru masuk ke reverse osmosis. Nah, setelah masuk reverse osmosis baru nanti dicek kualitasnya.
Nah, kalau kembali lagi ke air kemasan, ada beberapa standar yang mereka pakai. Yang pertama tadi mungkin Permenkes, di mana air itu sudah siap minum. Nah, yang kedua itu kalau kita produksi air minum, ada standar BPOM, BPOM yang mungkin bukan cuma di air minum ya, di segala jenis obat-obatan juga pakai BPOM. Nah, itu kalau misalnya kita kembali ke air isi ulang, mungkin mereka tidak memiliki BPOM tersebut. Nah, itu yang menjadi tolak ukur ya, pertimbangan orang-orang. Nah, apakah kita ini harus beli air isi ulang, apakah kita beli air kemasan? Kalau di kemasan secara teknologi sudah bisa kita pastikan bahwa mereka memiliki teknologi yang cukup baik, memiliki standar yang cukup baik. Kalau misalkan di air isi ulang, ya mereka memiliki teknologi yang cukup baik juga. Cuman yang kita ragukan adalah monitoringnya. Apakah mereka bisa melakukan monitoring setiap hari? Karena ini kan perusahaan kecil ya, terbatas ya, hanya untuk daerah sekitar doang gitu ya. Jadinya, nah itu yang masih kita ragukan dah. Dan lain lagi, apakah mereka sudah memiliki sertifikat BPOM atau belum gitu. Baik. Nah, dari penjelasan tadi, mungkin bisa kita ketahui mengapa masyarakat itu lebih percaya air kemasan dibandingkan air isi ulang ya Pak, dari kualitas dan kebersihannya yang bisa lebih dipastikan itu air kemasan. Nah, kalau dari point of view Bapak sendiri nih, menurut Bapak lebih bagus air isi ulang atau air kemasan? Air isi ulang atau air kemasan? Kalau dari saya ya, ini untuk sampai saat ini saya masih membeli air isi ulang tapi dalam merek yang kemasan. Artinya saya tidak langsung datang setelah itu ya, kan ada yang sistemnya dibersihin habis itu diisi ulang ya. Saya langsung beli yang sudah memang diproduksi dari perusahaannya. Setelah itu saya beli walaupun bentukannya masih dalam bentuk galon. Nah, keuntungannya yang lain adalah biasa kalau air kemasan atau air yang diproduksi oleh perusahaan besar itu mereka memiliki expired ya. Jadi kita udah tahu nih, ini airnya sudah mendekati expired apa belum ya. Kalau memang sudah mendekati ya tidak perlu gitu ya, bisa cari opsi-opsi yang lain. Nah, makanya kalau untuk saya sih, saya masih memilih air isi ulang dalam produksi perusahaan kemasan gitu ya. Mungkin bisa dipahami seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita lanjut ke topik yang terakhir, topik yang sangat lekat dengan Bapak Rizal sendiri, yaitu filter air. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, kalau dibandingkan mengenai teknologi pengolahan air di Indonesia dengan yang digunakan di negara-negara lain, bagaimana perbandingan di antara keduanya? Nah, apakah teknologi yang ada di Indonesia ini bisa dibilang masih tertinggal dari negara lain atau bagaimana Pak? Pertanyaannya cukup bagus ya. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan satu negara sama negara lain ya, mungkin negara-negara yang cukup maju gitu ya, atau negara-negara di Timur Tengah dengan Indonesia ya, kita kembali lagi ke sebutannya tekanan ya, pressure ya, atau kondisi challengingnya ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya secara pemetaan jumlah air di Indonesia cukup besar dibandingkan negara-negara yang Timur Tengah yang misalkan airnya hanya berasal dari air laut. Nah, itu menjadi suatu challenging atau suatu yang bisa mendorong pemerintah, baik itu pemerintah maupun itu perusahaan atau peneliti untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang cukup maju ya. Apalagi kalau kita cuma bilang, oh kita mau mengolah air waduk, sedangkan orang di Timur Tengah, di negara-negara Arab mungkin ya, dia mengolah air laut. Nah, itu memiliki suatu kualitas yang sangat jauh beda. Nah, berarti teknologinya juga jauh sangat berbeda gitu ya. Tapi kalau kita bilang teknologi di Indonesia tidak maju ya tidak juga. Sebenarnya teknologi di Indonesia sudah cukup maju karena banyak peneliti, setelah itu pemerintah kita juga sering melakukan benchmarking, audiensi ke negara-negara maju gitu ya. Secara teknologi sudah cukup baik. Yang menjadi masalah adalah pemerataan. Pemerataan itu adalah aplikasinya. Apakah di semua daerah sudah memiliki teknologi yang cukup setara gitu ya, misalkan dibandingkan kota-kota besar gitu. Mungkin kalau di Jakarta dibandingkan daerah-daerah yang di pelosok, apakah di daerah pelosok itu sudah memiliki pengolahan sistem yang cukup komplit gitu dibandingkan daerah di Jakarta. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan tentang pemerataan air sebenarnya. Di Jakarta mungkin airnya cukup baik, di daerah yang lain, yang daerah kecil kok airnya kurang cukup baik. Nah, itu sebenarnya
kembali lagi ke teknologi. Makanya teknologinya mungkin ke penerapannya aja sih, penerapan secara teknologi sebenarnya dengan kualitas air yang ada di Indonesia, teknologi kita sudah cukup untuk menghasilkan air yang siap minum seperti itu. Baik, jadi teknologi pengolahan air itu sudah baik dan mungkin ada beberapa yang bisa dipelajari dari negara lain, tapi kesimpulannya itu sudah baik dan lebih ke pemerataannya aja yang perlu diperbaiki. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, terkait hal yang harus diperbaiki nih Pak dari pengolahan sistem air minum di Indonesia yang Bapak ketahui, dan mungkin supaya air PDAM itu bisa langsung kita konsumsi dan layak untuk dikonsumsi. Kalau PDAM untuk layak dikonsumsi ya tadi kembali lagi ke pertanyaan awal ya, mungkin ke diskusi kita di awal, yaitu pendistribusiannya harus diperbaiki ya, untuk daerah seperti di Indonesia yang memang perawatan mungkin pendistribusian air cukup kurang ya. Nah itu harus memang diperbaiki dengan baik, mungkin harus diganti dan memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Setelah itu teknologi juga mungkin harus dikembangkan ya, mungkin pemerintah bisa mendukung ya peneliti-peneliti, di mana peneliti ini diharapkan bisa membuat teknologi yang cukup baik dan cukup compact ya, jangan terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan tempat yang cukup besar, di mana di daerah-daerah terpencil pun bisa menggunakan gitu. Jadi mungkin teknologi ini cukup baik, kecil, bisa dibawa kemana-mana saja, bisa diimplementasikan di daerah mana saja. Nah itu yang perlu kita kembangkan ya, perlu kita ini. Nah itu butuh support dari semua pihak stakeholder, baik itu pemerintah, baik itu perusahaan, baik itu peneliti, mungkin baik itu teman-teman ya yang kuliah S1, S2, S3 mungkin bisa memberikan memberikan ide, memberikan sumbangsihnya terhadap Indonesia gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini, misalnya nih Pak, dalam beberapa tahun ke depan, kalau misalnya air keran di Indonesia itu bisa langsung diminum kayak yang kita tahu di negara luar gitu. Jadi dari keran bisa langsung diminum. Apakah mungkin masyarakat bisa langsung percaya atau mungkin masih ragu? Nah kalau misalnya masih ragu, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat? Oke, katanya langsung ya. Kalau kata-kata langsung, saya yakin tidak bisa. Kalau secara langsung hari ini kita bilang sudah bisa minum air, mungkin saya sendiri nggak akan berani langsung minum gitu ya. Tentu ada proses tahapan di mana kita bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa air yang kita kelola ini, air yang diproduksi oleh PDAM ini siap minum. Hal-hal yang mendasari hal tersebut adalah traumatik ya, di mana kita sendiri kalau misalkan buka air keran, kadang-kadang airnya warnanya kuning gitu ya. Airnya hari ini warna kuning, besok dibilang airnya putih, juga kita pasti akan ragu untuk. Nah, butuh beberapa strategi ya untuk membuat masyarakat yang awalnya trauma akhirnya bisa percaya kepada kualitas air minum. Mungkin bisa melalui edukasi ya. Memang semua hal itu kalau saya rasa sih kita perlu mengedukasi dari paling bawah dulu. Misalkan masuk dari paling bawah adalah dari umur yang paling kecil, misalkan dari anak-anak TK, anak SD, di mana kita tuh bisa memberikan kepercayaan ke mereka bahwa air-air itu sudah cukup bersih. Itu kembali lagi kalau misalkan kita berhubungan dengan teknik lingkungan ya, misalkan dengan pengolahan sampah gitu juga ya kan, biasa kita bisa menjelaskan ke adik-adik kita bahwa sampah itu adalah hal yang berharga teman-teman, jangan dibuang sembarangan. Nah itu mereka biasa menyerapnya cepat gitu ya. Nah gitu juga untuk kualitas air ini, mungkin dari anak-anak TK, anak SD, baru nanti berlanjut, baru nanti ke ibu bapaknya, ke masyarakat gitu ya. Nanti akan ada tahapan-tahapan di mana masyarakat bisa lambat laun akan percaya kepada kualitasnya. Nah itu perlu dibuktikan dengan ya mungkin pemerintahnya dulu ya yang melakukan ya, wakil-wakil rakyatnya dulu nih yang mengimplementasikan, baru masyarakat bisa melihat gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak untuk jawaban-jawabannya. Mungkin sekian dari pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Nah teman-teman, banyak banget nih insight menarik yang kita dapat hari ini. Kita jadi tahu kalau air minum yang kita konsumsi setiap hari itu belum tentu aman 100%, dan penting banget untuk kita paham kualitas air minum kita sehari-hari itu aman untuk kita konsumsi. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Riza atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
Nah, Sobat Lingkungan, itu dia episode kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus update dengan informasi seputar lingkungan di Enviro News di HMTL. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau ide-ide terkait topik yang bisa dibahas di Enviro News, boleh kalian sampaikan di komentar media sosial kita atau langsung kirim pesan ke hmtl.itk. Nah, teman-teman, sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Tetap jaga lingkungan. Bye-bye.